Yang request untuk bahas Samsung A35 5G ini nggak banyak, karena gue ngerti sih kalau HP ini tuh dibilang hasil rebranding dari Samsung A54 yang udah rilis tahun lalu. Karena bentukannya mirip, spesifikasi di atas kertas pun juga sekilas sama. Tapi gue kasih tahu ke kalian ya, setelah 1 minggu uji coba kedua HP ini bersebelahan barengan, hasilnya tuh beda total. Iya, jadi jangan ketipu sama spesifikasi di atas kertas. Oke, langsung aja deh gue kasih tunjuk hasilnya. So, welcome back to Updated Eden Channel. Nama gue Greg. Make sure kalian nonton sampai habis supaya gak ketinggalan. Let's check it out. Di awal gue bertanya apakah Samsung melakukan keputusan yang tepat untuk ganti Dimensity 1080 jadi Exynos 1380 di seri A35. Karena kita tahu chipset ini tuh kontroversial banget dari Samsung A54 kemarin. Tapi ya ketika gue melakukan benchmark, ini menarik banget. Iya, untuk Antutu ketika gue uji bersebelahan dengan kondisi ruangan yang sama, hasilnya di A35 punya peningkatan angka yang lebih tinggi sampai 21 ribuan. Untuk Geekbench 6, CPU-nya itu punya multicore angka yang lebih tinggi sampai 5%. Dan untuk di 3D Wildlife Stress Test, boot lowest-nya sampai best loop score-nya itu lebih tinggi ketimbang A54. Apakah ini aneh? Ya jelas ini aneh. Gue menunggu kalau misalkan A35 punya cooling yang lebih besar, sehingga Samsung pede banget tuh untuk ngelepasin performa sejatinya. Jadi berasa ngebut sampai ke performance in real life-nya. Iya, kalian gak nyangka kan? Gue langsung aja kasih tunjuk buktinya di Mobile Legends Bang Bang. Refresh rate bisa langsung kebuka ultra, bukan super. Karena di A54 sampai sekarang ini gue udah appeal berkali-kali, tetap refresh rate tertinggi masih di super, dimana untuk performa 120 fps itu lebih lancar ketimbang di 90 fps. Dan untuk game Genshin Impact yang berat gue push di medium plus 60 fps, hasilnya A35 itu lebih stabil, walaupun ada drop tapi dia nggak terlalu signifikan dan nggak terlalu yang ngeganggu kayak di A54. Apalagi dalam segi suhu layarnya bisa lebih adem sampai 42,5 derajat, di mana A54 bisa nyentuh sampai 44,1 derajat. Walaupun sih emang ya di bagian belakang bawah kamera kedua HP ini nyentuh 44 derajat, tapi jelas ini peningkatan yang luar biasa. Jadi kalau kalian tanya apakah Samsung A35 ini punya performa yang bagus? Iya, dengan chipset yang sama gue bisa bilang A35 bagus banget. Gak nyangka kan? Akhirnya desain HP 4-5 jutaan Samsung udah pakai punch hole. Jadi kelihatan keren kekinian kayak A54. Walaupun untuk ukuran punch hole-nya sih lebih besar sedikit, karena punya ukuran layar yang lebih besar juga di 6,6 inch, sedangkan A54 lebih kecil di 6,4 inch. Walaupun ya bezelnya kurang lebih sama lah ya, nggak ada yang terlalu beda gimana-gimana. Nah, dalam segi kualitas warna AMOLED yang dihasilkan menurut gue sama persis. Vividnya sama, gonjangnya sama, viewing angle-nya sama-sama luas, resolusi Full HD Plus-nya tajam, dan ketika gue pakai di kondisi outdoor udah support Vision Booster. Ya, dimana ketika kalian mengaktifkan fitur Adaptive Brightness terus pakai di kondisi bawah terik matahari, itu isi konten layar masih kelihatan. Tentunya brightness sampai 1000 nits juga. Jadi ini mantap. Untuk refresh rate 120Hz semuanya sama-sama optimal, bisa berjalan sampai third party apps. Mungkin gue ngerasa di A54 tuh kayak kurang optimal ketika baterainya di bawah 10% lowbat, lebih sering endet-endetnya ketimbang di A35 yang lebih konsisten sampai sekarang ini 1 minggu lebih udah gue pakai, nggak pernah endet-endet sampai posisi baterai habis. Nah, ngomongin soal fitur Always On Display, gue lebih senang di A54 karena customnya itu lebih mudah. Ada fitur clock style buat gonta-ganti jam sampai tampilannya lebih menyeluruh. Satu sisi di A35 dan A55 mesti download aplikasi Good Lock dulu kalau mau customnya sebanyak kayak di A54. Tapi kalau misalkan mau gonta-ganti jamnya doang, itu mesti masuk ke wallpaper. Jadi emang agak ribet aja sih. Tapi satu yang pasti untuk proteksi layar di A35 ya lebih unggul karena udah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Walaupun ya sama-sama nggak dapet free screen protector bawaan. Kamera belakang di HP ini setup konfigurasinya sama persis. Tapi ya udah, langsung aja gue bahas hasil fotonya karena keduanya memang punya resolusi yang sama tapi beda sensor. Ya, di Samsung A54 menggunakan Sony IMX766, sedangkan di A35 gue denger-denger ini pakai buatannya Samsung, tapi masih nggak tahu tipe apa. Jadi langsung aja di kondisi daylight. Menurut gue ini beda total, dalam segi karakteristik warna juga berbeda. Kalau kalian ngincer warna yang lebih natural, jatuh pada Samsung A35 dengan highlight yang sangat bagus.
Setiap gue foto apapun itu hasilnya selalu well exposed, gak ada yang terlalu gelap sehingga hasil foto tuh kelihatan lebih terang. Satu sisi untuk di A54 warnanya lebih gonjreng, lebih vivid, saturasinya bisa lebih naik, jadi kelihatan lebih menarik. Contohnya ketika foto-foto makanan itu lebih bikin ngilap. Walaupun ya untuk dalam segi dynamic range dan detail keduanya sama-sama bagus. Nah, lanjut ngomongin soal OLED, ini agak berbalik fakta. Iya, warna yang kelihatan lebih menarik dan kelihatan lebih natural itu jatuh pada Samsung A54. Walaupun memang saturasinya lebih naik jadi kelihatan agak gonjreng dan agak nguning, tapi menurut gua ini kelihatan lebih bagus aja, apalagi noise grain-nya minim dan highlight-nya itu bagus banget padahal fitur night mode belum gua nyalain. Satu sisi di A35 hasil fotonya tuh kadang agak kehijauan, noise grain itu lebih berasa. Nah, ketika gue nyalain fitur night mode di kedua HP, barulah highlightnya bisa sama-sama ngangkat, detailnya makin tajam, noise dan grain berkurang jauh, tapi tetap A54 itu lebih bersih aja hasilnya. Gue tahu juga sih memang HP ini udah berumur 1 tahun, jadi udah lewatin banyak software update. Jadi ada kemungkinan A35 masih perlu improve lagi biar hasil fotonya bisa lebih sesuai dengan yang ada di hardware-nya. Lebih optimal lah. Oke, jadi ini dia contoh perekamannya di Samsung A35 dan A54 dalam resolusi 4K 30 fps sambil jalan. Kalau gue ngelihat dalam segi karakteristik warna, hijaunya di A35 itu kelihatan lebih cerah, tapi dynamic range di A54 kelihatan lebih luas. Dan by the way, kalau ngomongin soal perpindahan lensa, di A54 lebih fleksibel karena bisa pindah ke lensa ultrawide, sedangkan di A35 ini kita nggak bisa pindah ke lensa ultrawide, hanya kamera depannya langsung, dan ini lebih ngezoom sih. Tapi jujur aja gue lebih suka skin tone di A35 karena kelihatan lebih natural. Walaupun dalam segi dynamic range keduanya gila, sama-sama ngangkat, sama-sama bagus. Gokil sih, padahal lagi terik matahari kencang banget. Overall gimana guys untuk kualitas mic, karena gue lagi sambil di jalan atau sambil di samping jalan, mana yang lebih bagus? Coba komen di bawah. Bahan material kedua HP ini ya sama persis, sama-sama premium. Di bagian back covernya menggunakan kaca asli Corning Gorilla Glass 5 dengan finish yang mengkilat yang gampang nempel sidik jari, bikin HP licin, plus frame-nya menggunakan bahan material polikarbonat dengan finishing doff. Sekilas emang bahasa desainnya sama persis ya. Nice. Ya, inilah karakternya Samsung. Tapi kalau kalian lihat di bagian frame, jelas berbeda. A35 dibuat flat dan ada sedikit tonjolan di bagian tombol-tombol, sedangkan di A54 semuanya konsisten, ada sedikit lengkungan jadi lebih enak di grip. Walaupun untuk penempatan tombol itu semua sama persis, termasuk di bagian expansionnya masih ada 1 slot SIM plus 1 slot hybrid. Ya, jadi kalian bisa pilih mau pakai 2 nomor atau tambahin storage menggunakan microSD sampai 1 TB. Terakhir untuk fitur-fitur IP67 juga tentu tersedia. Artinya kalau misalkan HP ini nggak sengaja kecemplung di kedalaman air 1 meter selama 30 menit, akan aman-aman aja, tapi tetap seperti biasa tidak gua anjurkan. Oh iya, kalau misalkan kalian tanya, "Bang, bobotnya mana yang lebih berat?" Oke, untuk di A35 ini dimensinya sedikit lebih panjang dan sedikit lebih berat ketimbang di A54. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang lebih compact, jelas lah, udah tahu nah. Hardware keseluruhan kedua HP ini kan nyaris mirip, tapi siapa yang punya baterai 5000 mAh terawet? Oke, seperti biasa, gue pakai kedua HP ini dengan aplikasi yang sama, di ruangan yang sama, koneksi WiFi yang sama, brightness-nya adaptif, speaker juga udah disama-samain, hasilnya drum roll. Samsung A35 bisa lebih awet sampai 25 menit. Gila ya, itu ngebuktiin kalau punya ukuran cooler yang lebih besar, bisa bikin HP lebih adem, akan ngefek ke output baterai jadi lebih awet. Tapi satu sisi, dalam segi charging, ini yang bikin nggak masuk akal. Emang sih sama-sama support juga di 25 watt super fast charging. Tapi ketika gua melakukan isi ulang dari daya angka 5-100%, Samsung A54 cuma makan waktu 80 menit, sedangkan A35 makan waktu 93 menit, jadi ada selisih 13 menit. Iya, ini bikin gue bingung sih, kalian lebih pilih baterai awet atau nge-charge cepet? Coba komen deh guys, gila ini ngebingungin. Entah ini perasaan gue doang, kalau haptic vibration di Samsung A35 5G itu sedikit lebih berbobot dan sedikit lebih empuk. Jadi kayak lebih enak aja, walaupun dalam segi fitur lain ya sama aja sih. Untuk unlock menggunakan fingerprint under display dengan performa yang sama-sama cepat. Dipakai tempered glass pun sama bisa kebaca. Dalam segi NFC juga ada, koneksi udah support dual 5G, Wi-Fi 6, dan udah pakai stereo speaker dengan kualitas suara yang nyaris balance, jadi udah enak. Apalagi udah support Dolby Atmos juga.
juga. Tapi ada dua hal juga sih yang nggak dimiliki di kedua HP ini. Pertama, port jack 3.5 absen, dan kedua, fitur eSIM tidak tersedia. Tapi setidaknya udah ada satu slot hybrid sih, jadi bisa bikin kalian milih tadi. Terakhir untuk software, kedua HP ini udah run di Android 14 karena di A54 di bulan Desember kemarin udah dapet update ke One UI 6.0, sedangkan di A35 out of the box-nya ya udah pakai Android 14 dengan user interface One UI 6.1. Kalau misalkan kalian tanya apakah ada perbedaan, ya paling tadi sih di clock style always on display A54 masih tersedia, sedangkan A35 tuh nggak ada. Sisanya dalam segi control centernya ini sama persis, user interface-nya sama persis, aplikasi Good Lock masih ada buat custom lebih lanjut, dan dalam segi fitur tahan gambar untuk jadiin stiker juga tersedia. Dan terakhir, kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk jaminan software update mana yang lebih panjang? Jawabannya ya A35 lah ya, karena A54 udah kemakan umur 1 tahun. Tapi ya sama-sama rajin. Jadi guys, gimana? Kalian udah lihat sendiri perbedaan antara Samsung A35 dan A54? Jelas, walaupun bentukannya sama, spesifikasi di atas kertas sama, ya hasilnya beda total. Makanya gue bilang ke kalian, jangan pernah percaya dengan spesifikasi di atas kertas. Mesti diuji coba langsung biar tahu bedanya apa. Iya, ini ada 5 kelebihan di masing-masing HP yang menurut gue sangat menonjol. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, berarti mending beli yang mana? Kalau gue sih, misalkan kalian belum pernah punya Samsung A54, ya langsung aja gas ke Samsung A35. Tapi kalau misalkan kalian adalah user Samsung A54, ya tahan aja. Nggak ada alasan kalian untuk pindah. Kecuali kalau kalian tanya, mending upgrade ke A55 aja nggak sih? Nah, itu akan gue bahas di video reviewnya A55. Kalau misalkan kalian belum subscribe, make sure subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video reviewnya di-upload. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, bolehlah guys supportnya dengan cara like dan share ke teman-teman keluarga karena itu sangat berarti buat kita. Sekali lagi, thank you for watching. Jangan lupa like ya guys. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you. Mantap, beda total. Ba ba da da na